membalas ya. Semoga membalas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami ya Allah mengamalkan ilmu dan memahaminya ya Allah. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi ya Allah rumah kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian tasawuf manajemen qalbu, manajemen hati. Kita balikan kalam Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari sallallahu alaihi wasallam. Dengan membacakan kitab ada perubahan yang kita lihat dari Muhammad SAW pada sahabat-sahabatnya, kemudian untuk para tabi'in, tabi'in, untuk Syekh Al-Qadir Al-Jailani, untuk Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, untuk guru kita, orang tua kita, serta kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi anta maqsudi wa ridha maghdubi. Ya Allah, Engkau lah yang kami tuju, ridha-Mu yang kami cari. Amin. Bapak, Ibu, jemaah pengajian pengajian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah dapat semua materinya, Bapak Ibu yang di dalam dan di luar sudah dapat? Alhamdulillah. Oh, Pak Haji ini belum dapat. Ini Pak Haji. Ya. Ya. Oh, Masya Allah. Terima kasih Pak Haji ya. Semoga Allah membalas dari Pak Haji. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik. Ini ada beberapa hikmah yang ke-15. Ada 6 lembar. Agak banyak nih ya, 6 lembar. Baik. Hikmah ke-15, betul Bu? Benar ya? Jadi sebelum kita masuk hikmah ke-15, kita ulang sedikit hikmah yang ke-14 ya. Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhai. Amin ya rabbal alamin. Dia mengatakan dalam kitab Al-Hikam, kalam hikmahnya, betapakah seorang hamba, ini hikmah yang ke-14, betapakah seorang hamba Allah berjalan kepada Allah padahal ia diikat dengan syahwat-syahwatnya. Jadi kita nggak bisa dekat kepada Allah, kita nggak bisa mengenal Allah, ya, hati kita tidak akan bisa bersih, kita tidak akan bisa khusyuk dalam ibadah,
Kita tidak akan bisa menata hati kita, ya. Kita akan stres, sengsara, menderita, dan galau selalu kalau hati kita diikat dengan syahwat, kalau hati kita terbelenggu dengan syahwat. Apa itu syahwat? Syahwat adalah hal-hal yang diingini oleh nafsu. Apa yang disukai nafsu? Apa yang diingini nafsu? Nafsu inginnya tidak sholat, nafsu inginnya tidak mengaji, nafsu inginnya banyak makan, banyak cakap, nafsu inginnya yang senang-senang. Musibah gak suka nafsu, sakit gak suka nafsu, gak ada duit nafsu itu gak suka. Tabiat watak karakter nafsu itu adalah yang nikmat-nikmat, yang senang-senang. Jadi apa yang diingini nafsu itulah syahwat. Ini kata Al-Imam. Jadi Al-Hikmah yang ke-14, betapakah seorang hamba Allah berjalan kepada Allah padahal ia diikat dengan syahwat salamnya. Jadi kita tidak akan bisa dekat kepada Allah, tidak akan bisa mengenal Allah, hati kita tidak akan bisa tenang, tentram, bahagia. Kalau ada masalah kita nggak akan bisa bersabar. Kalau hati kita masih diikat oleh syahwat, kalau hati kita masih cenderung dengan syahwat, dengan keinginan nafsu, kalau hati kita masih terbelenggu dengan keinginan-keinginan syahwat yang buruk. Ini kaji kita yang lalu. Baik, sedikit lagi. Jadi bagaimana cara memerangi hawa nafsu? Yang pertama, ini kata Al-Imam, makan ala kadarnya, yaitu banyak puasa. Ini puasa sangat dahsyat dalam mengekang dan menjinakkan hawa nafsu. Yang kedua, tidur seperlunya, banyak tahajud maksudnya. Yang ketiga, sabar menghadapi gangguan manusia. Itulah cara memerangi hawa nafsu. Kemudian bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu? Nafsu ini seperti kuda. Jadi kalau kita nggak terampil mengendalikan kuda ini akan masuk ke jurang. Jadi kalau kita naik kuda, ketika kuda ini ingin ke jurang, ingin ke selokan, maka kita arahkan dia lurus. Kalau dia membelok ke kanan, maka kita arahkan dia lurus. Begitu juga nafsu. Hawa nafsu ketika dia ingin tidak sholat, tidak ibadah, maka kita arahkan hati kita ini, kita arahkan untuk beribadah. Jadi kita tolak ajakan-ajakan nafsu yang buruk. Jangan diikuti ajakannya, bisikannya. Nah, kita ukur dengan ilmu agama. Kalau misalnya nggak mengaji, baik nggak? Kalau misalnya nggak sholat, baik nggak? Kalau nggak baik, jangan diikuti nafsu, keinginan nafsu, tinggalkan. Nah, itu salah satu cara menekan hawa nafsu, mengendalikan nafsu. Kemudian apa lagi? Bagaimana lagi caranya? Caranya dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah. Semakin banyak kita taat kepada Allah, semakin lemah, semakin jinak nafsu itu, semakin enggak berkutik nafsu itu. Nafsu itu akan menggiring kita kepada ketaatan. Kalau enggak kita sibukkan nafsu kita dalam ketaatan, maka nafsu kita menggiring kita, mengajak kita dalam kemaksiatan. Ya Allah. Contohnya di bulan Ramadan, ada nggak nafsu kita ingin yang macam-macam, Bu? Ada, Bu? Nggak ada kan? Kan pembawaan nafsu kita ini inginnya ibadah aja, taat aja, baca Quran sampai 1 juz, sampai khatam dalam 5 hari. Ketika bulan Ramadan, ya lontong, pecel, segala macam masuk. Udah kuat lagi nafsu itu, ya. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang menentukan. Ini hikmah yang ke-14, nanti bisa diambil bagi yang belum mendapatkan. Baik, kita masuk hikmah yang ke-15. Perhatikan, Bu, semuanya, Bu. Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Hikam dalam hikmahnya, bagaimana hati ingin hadir di hadapan Allah. Masya Allah, tabarakallah. Tengok, Bu, manajemen hatinya, Bu, manajemen kolbunya, ya.
Macam mana hati ini? Makanya untuk mengenal Allah, untuk dekat kepada Allah, untuk merasakan kenikmatan, kelezatan dalam taat, untuk bisa khusyuk, agar hati ini bisa bersabar, agar bisa bersabar, itu semua pekerjaan hati, Bu. Bukan akal, bukan otak. Ya. Jadi Bapak Ibu harus sibuk membersihkan hati kita, menjaga hati kita. Ya. Tengok nih kata Al-Imam, bagaimana hati ingin hadir di hadapan Allah, padahal ia belum suci dari junub kelalaian-kelalaiannya. Kita lihat penjelasannya. Kehadiran yang dimaksud di sini adalah kehadiran hati bersama Allah. Hati hadir bersama Allah, hati merasakan keberadaan Allah, hati merasa dilihat oleh Allah, hati merasa ditatap oleh Allah, hati merasa diperhatikan oleh Allah. Ini namanya muraqabah. Jadi dimanapun Bapak Ibu berada, kalau hati ini merasa hadir bersama Allah, dilihat oleh Allah, ditatap oleh Allah, Bapak Ibu akan selamat dari perbuatan maksiat dan dosa. Kemudian berikutnya, kotoran hati disebabkan kelalaian kepada Allah, lalai kepada Allah. Sepanjang kita tidak ingat Allah, tidak zikir kepada Allah, hati lalai dari Allah, kita tidak akan bisa mengenal Allah, dekat kepada Allah, hadir di hadapan Allah, merasa ditatap Allah. Bagaimana caranya agar kita bisa bermuraqabah dimanapun kita berada? Bagaimana caranya agar hati ini, agar kita merasa diawasi, ditatap, dilihat oleh Allah dimanapun kita berada, sehingga kita selamat dari maksiat dan dosa? Caranya adalah muraqabah. Muraqabah adalah merasa ditatap, diawasi dan dilihat, merasa kehadiran Allah di hati. Masya Allah, nikmatnya ketika dapat masalah, merasa Allah melihat kita, Allah bersama kita. Nah, caranya selalu mendawamkan, mengistiqomahkan zikir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Itu amalan zikir saya bagi. Amalan zikir saya sholawat. Lebih kurang ada hampir 100 manfaat kalau kita sering berselawat. Salah satunya, kalau kita selawat nggak pernah ditolak oleh Allah. Kalau kita berselawat, malaikat memohonkan ampunan, Nabi memohonkan ampunan kepada kita. Hampir 100, lebih kurang 100 manfaat dari berselawat. Jadi zikir saya itu selawat. Naik kendaraan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Selawat itu lebih afdal, lebih baik dengan keluarganya sekalian, dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi dilengkapi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa ala alihi wasallam. Amalkan, Bu, ini saya berbagi. Masya Allah, Ibu akan rasakan nanti karomah, kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Ya, saya sudah amalkan. Kemudian berikutnya, junub kelalaian yaitu zikir, mengingat Allah. Ini junub kelalaian, berzikir kepada Allah dalam kondisi apapun, baik ketika sendirian maupun ketika berjemaah. Dalil-dalil perintah Allah untuk selalu berzikir, mengingat Allah. Allah berfirman surah Ali Imran ayat 41. Dan ingatlah sebanyak-banyaknya kepada Tuhanmu, dan ucapkanlah tasbih sore dan pagi hari. Ini perintah Allah dalam berzikir. Kemudian firman Allah yang lain, dan ingatlah kepada Tuhanmu di dalam hatimu dengan merendahkan diri dan takut. Ingat Allah di hati, merasakan kehadiran Allah, merasakan kebersamaan dengan Allah. Ya Allah. Jadi Bu, ketenangan, kebahagiaan, ketentraman
itu Allah letakkan bukan di harta pangkat jabatan, anak dan istri. Itu ketenangan, kebahagiaan yang semu, yang tidak kekal, ya Bu ya. Jadi jangan silau dengan harta, pangkat, jabatan, rumah mewah, istri cantik, anak baik, jangan silau. Nah, kemarin saya ngaji hari Jumat di Masjid Muhajirin, Komplek Bumi Asri. Itu hikmah yang ke-75. Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, dalam kitab Al-Hikam. Jangan fokus terlena dengan dunia luarnya, kata Al-Imam. Kalau itu yang kau lakukan, kamu akan tertipu. Dunia itu beserta isinya itulah harta, pangkat, jabatan. Jangan terfokus terlena sama itu, sama kegemilangannya. Tapi lihatlah batinnya. Apa batin dari dunia? Apa batin dari anak, istri, pangkat, jabatan, mobil, dan segala macam? Apa batinnya? Luarnya harta, pangkat, jabatan itu adalah ujian. Anak ujian, harta, pangkat, jabatan ujian. Betul Ustaz? Sedangkan batinnya, harta dunia, yaitu harta, pangkat, jabatan, batinnya itu adalah pelajaran, itu adalah hikmah. Jadi jangan terkecoh dengan luarnya, tapi lihatlah batinnya. Dalam kitab ini juga diterangkan wali-wali Allah yang Allah terangkan dalam Al-Quran, orang-orang soleh. Mereka tidak melihat dunia ini dengan luarnya, tapi mereka melihat dunia ini dengan batinnya. Ketika mereka melihat harta, mereka melihat batinnya. Apa pelajaran dari harta itu? Pelajaran yang bisa diambil, hikmah yang bisa diambil. Harta itu bisa membuat kita sengsara, menderita, ke neraka, dan harta itu bisa membuat kita masuk surga dan dekat dan mengenal Allah. Nanti kita akan sampai ke sana. Kemudian berikutnya, Quran surat Al-Kahfi ayat 24. Apa kata Allah? Dan ingatlah akan Tuhanmu apabila kamu sedang lupa. Dan firman Allah Quran surah Azab ayat 41. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ini perintah Allah, ya, dalil untuk berzikir. Kemudian firman Allah Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Saya sambung sedikit tadi. Jadi Allah meletakkan kebahagiaan, ketenangan itu di hati yang selalu, di hati yang bersih, hati yang selalu ingat kepada Allah. Demi Allah, Allah tidak akan meletakkan kebahagiaan, ketenangan di harta, pangkat, jabatan, anak dan istri. Bu, kalau ibu beli barang baru, nikmatnya, lezatnya, senangnya apa selamanya, Bu? Tidak kan? Sesaat kan? Nah, kalau misalnya pengantin baru, maaf, senangnya berapa bulan? 1 bulan aja sayang abang. Begitu 3 bulan, 4 bulan, mana matamu? Kasar, na'udzubillah. Betul kan? Itu artinya Allah meletakkan ketenangan, kebahagiaan, kedamaian itu di hati yang bersih, Bu. Di hati yang mengenal Allah, di hati yang selalu zikir kepada Allah. Demi Allah, makanya jangan silau kalau nggak ada duit, jangan stres ya, jangan menderita kalau nggak ada kerjaan, kalau istri ngomel terus, kalau istri belum taat. Jangan stres, ingat di hati ada Allah, langsung tersambung kepada Allah. Kalau susah, ini kita berbagi, Bu. Kalau saya, kalau udah dapat musibah, kalau susah hati ingat kepada Allah,
saya ingat pada wali Allah dulu. Nah ini tips nih Bu, coba amalkan. Karena kalau kita ingat, hati kita ingat wali Allah, berarti kita ingat kepada Allah. Siapa wali Allah? Idola saya Abdul Qadir Al-Jailani. Oh jauh kali, belum pernah melihat, paling gambarnya, betul. Siapa yang dekat di pesantren saya di Madura, Jawa Timur? Almarhum Kiai Haji Khalil Bangkalan. Itu dekat. Hati saya ingat ke dia. Dia tuh orang mulia, dia tuh wali Allah. Dosanya sedikit, hatinya bersih, karomanya banyak. Dia kalau kena musibah bisa bersabar, bersenyum. Kalau kita kena musibah, merengek. Ya Allah. Nah coba amalkan itu. Kalau hati kita masih susah nyambung ke Allah, ya. Nah pelan-pelan. Bagaimana cara belajarnya? Hati kita supaya nyambung ke wali Allah. Bapak Ibu, siapa idola wali Allah? Apakah wali Allah yang di Babu Salam? Ya kan? Saya pernah ziarah ke sana. Apakah saya Abdul Qadir Al-Jailani? Atau ini pengalaman kita alihkan? Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Coba hati dikaitkan. Amalkan Bu, insyaallah. Alhamdulillah Allah berikan ketenangan setelah saya mengingat wali Allah. Kalau kita mengingat wali Allah, kenapa kalau kita mengingat wali Allah kita tidak mengingat Allah? Karena Allah cinta kepada walinya, walinya cinta kepadanya. Kemudian berikutnya firman Allah Quran surah Ar ayat 28. Orang-orang yang beriman itu hatinya menjadi tentram karena mengingat Allah. Ingatlah dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Tengok kan? Bukan ingat anak, pangkat, jabatan buat hati tentram, tapi ingat kepada Allah. Ya. Makanya ketika dapat musibah, saya sering bilang kepada jemaah saya, ya, yang di ini juga yang di grup manajemen hati, ya Ustaz, alhamdulillah terima kasih udah gabung. Ibu-ibu bapak yang belum bergabung di grup manajemen hati silakan bergabung. Banyak manfaatnya. Di situ saya berbagi ilmu, saya dakwah. Di situ yang mau tanya segala macam agama silakan gabung. Ya. Syekh Wahab bin Al-Warad, semoga Allah merahmati dan meridainya. Amin ya rabbal alamin. Wahab bin Al-Warad. Orang yang paling utama dalam pandangan Allah adalah orang yang memulia, orang yang memulai aktivitas dalam suatu tempat dengan zikir kepada Allah. Dengan zikir ia telah memulai aktivitas ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kemudian berikutnya Syekh Fudal bin Iyad, semoga Allah merahmati dan meridainya, berkata, jika kamu terlanjur membicarakan keburukan orang lain di suatu tempat, berzikirlah kepada Allah dan beristighfarlah. Sebab zikir dan istighfar dapat mengurangi dosa kalian karena membicarakan keburukan orang. Lihat halaman 2 Bu. Syekh Sabit Al-Banani, semoga Allah merahmati dan meridainya, berkata, aku benar-benar tahu kapan Allah selalu mengingatku. Orang-orang bertanya kepadanya, kapan kau tahu bahwa Allah mengingatmu? Sabit menjawab, tatkala aku mengingat Allah. Jika aku mengingat Allah, Allah pun mengingatku. Bukankah kalian mendengar firman Allah? Berzikirlah kamu kepadaku, maka aku akan mengingatmu. Quran Surah Al-Baqarah 152. Jadi kalau kita ingat Allah, Allah ingat kita, maka Allah akan tolong kita, Allah akan bantu kita, Allah akan memberikan ketenangan dalam hati kita. Kalau kita ada masalah, nggak cepat hati ini kembali kepada Allah, siap-siap setan, nafsu yang akan menuntun, yang akan menggiring, yang akan merusak. Kalau hati kita lambat tersambung kepada Allah, ya Bu. Kemudian Syekh Al-Qushairi, semoga Allah merahmati dan meridainya, menyebutkan bahwa zikir adalah tonggak utama tarekat kaum sufi. Seorang tidak akan sampai kepada Allah kecuali dengan mendawamkan zikir. Kemudian berikutnya manfaat zikir kepada Allah. Yang pertama, memperlunakkan hati manusia sehingga hati manusia dapat melihat kebenaran dan bersedia mengikuti dan menerima kebenaran itu. Tengok, orang tidak akan mau menerima kebenaran kalau hatinya keras. Bagaimana hatinya lunak? Tobat, kemudian banyak zikir, itu caranya. Ya.
Yang kedua, manfaat zikir membangkitkan kesadaran bahwa Allah Maha Pengatur dan apa yang telah ditetapkannya adalah baik. Yang ketiga, meningkatkan mutu yang telah dikerjakan. Karena suatu amal perbuatan tidak dinilai oleh Allah dari akhirnya saja, tetapi Allah menilai dari segi keikhlasan hambanya dengan beramal. Kemudian yang keempat, memelihara diri dari godaan setan. Karena setan hanya dapat menggoda. Bu, tolong bu, perhatikan ibu. Yang poin 4 bu, manfaat zikir. Memelihara diri dari godaan setan, karena setan hanya dapat menggoda dan menipu pada manusia yang lupa kepada Allah. Kalau kita nggak ingat Allah, siap-siap kita menjadi bulanan para setan dan nafsu. Maka kalam hikmah ini menjelaskan kepada kita bahwa apabila seorang hamba masih lalai dalam mengingat Allah, maka dia tidak akan bisa mengenal dan mentauhidkan Allah. Lihat halaman 3 bu. Ini sampai 6 halaman. Alhamdulillah banyak dapat ilmu. Kita juga banyak dapat pahala. Udah bu, halaman 3 bu. Ya, manfaat zikir menurut Al-Quran, hadis dan pendapat para ulama. Ini manfaat zikir. Kalau kita sadar, ini bu manajemen hatinya, bu. Oh bu, ini manajemen kolbunya, manajemen hatinya, agar kita mau tergerak untuk berzikir, untuk mengingat Allah. Timbulkan kesadaran dalam hati akan manfaat-manfaat yang banyak sekali. Itu manajemen hatinya. Yang kedua, timbulkan kesadaran dalam hati. Kalau kita nggak berzikir, stres kita, menderita kita akan diganggu setan, kita akan diganggu nafsu. Nah itu dia manajemen hatinya, manajemen kolbunya, sehingga kita mau tergerak untuk mengingat Allah, untuk berzikir. Ini dia manfaat-manfaatnya. Ini banyak lagi bu. Sebenarnya nggak cukup 6 halaman, ya. Ini sebagian saja saya tulis, ya. Saya buat manfaat dari zikir. Ini menurut Al-Quran, hadis, pendapat para ulama. Yang pertama, manfaat zikir menurut Al-Quran membuat hati tentram. Firman Allah Quran Surat ayat 2 berapa nih bu? 28. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Dengan Allah hati menjadi tentram. Yang kedua, manfaat zikir adalah ungkapan rasa syukur. Jadi kalau kita nggak ingat Allah, kita nggak sholat, berarti kita belum bersyukur kepada Allah. Bukti kita syukur kepada Allah adalah mengingat Allah. Firman Allah Quran Al-Baqarah 152, karena itu ingatlah kamu kepada saya, aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Kemudian yang ketiga, manfaat zikir adalah menjaga dari gangguan setan. Firman Allah Quran Surat Fussilat ayat 36. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bu, makanya bu, kalau misalnya bapak merepet, marah-marah, ini manajemen hatinya, agar ibu tidak terikut merepet juga, marah-marah juga. Bagaimana manajemen hatinya? Ini berkenaan dengan nomor 3 ini, menjaga dari gangguan setan. Karena marah itu dari setan, perbuatan setan. Ya. Katakan dalam hati, auzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi jangan kuat-kuat, makin emosi bapak. Jangan ibu bilang auzubillahi minasyaitonirrajim. Oh, atau kau bilang aku setan. Jangan. Dalam hati aja. Nah, itu setan menjauh. Ibu tidak akan terpancing untuk meladeni marahan bapak, marahan suami. Katakan dalam hati, auzubillahi minasyaitonirrajim, itu setan menjauh. Kalau ibu langsung hati ibu terpaut kepada Allah. Paham bu? Iya Ustaz. Nomor 4, dimudahkan rezeki. Nah, ini manfaat zikir. Dimudahkan rezeki. Firman Allah Quran Surat Jumu'ah ayat 10. Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Rezeki tidak akan didapat, tidak akan diberikan oleh Allah kalau kita bermaksiat kepada Allah. Untuk mendapat rezeki, ingat kepada Allah, salat, zikir. Kemudian berikutnya, manfaat zikir menghilangkan rasa was-was. Firman Allah Quran Surat Al-Imran ayat 176. Sungguhnya mereka adalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan berteman dengan teman-teman setianya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka,
tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Menghilangkan was-was. Nah, makanya Bu, sangat disarankan itu ketika kita mau sholat, kita baca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi suduril jinnati wan nas. Itu manfaatnya supaya kita enggak diganggu syaitan. Kemudian ketika kita sebelum baca bismillah Al-Fatihah, kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam hati. Itu supaya kita enggak diganggu, menghilangkan rasa was-was. Yang keenam, manfaat zikir, mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Firman Allah Quran surah Al-Ahzab ayat 35. Orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, laki maupun perempuan, maka Allah akan sediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Itu manfaat zikir. Kemudian yang ketujuh, manfaat zikir menurut Al-Quran, mendapat pertolongan dari Allah. Firman Allah Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Maka ingatlah kamu kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bu, kalau kita ada masalah, cepat hati kita bersambung kepada Allah. Cepat hati kita ingat kepada Allah. Kalau hati kita cepat ingat kepada Allah, Allah akan langsung ingat kepada kita dan Allah akan menolong kita. Kalau ibu ada masalah, lambat hati ibu kembalikan kepada Allah. Siap-siap nanti setan, nafsu yang akan menggiring kita kepada kehancuran dan kemaksiatan, dan hati kita akan galau. Kemudian berikutnya manfaat zikir, menjauhkan diri dari godaan syaitan. Firman Allah Quran surah Az-Zukhruf ayat 36. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, maka akan kami jadikan setan sebagai pendamping yang selalu menemaninya. Tengok nih Bu, apa kata Allah. Kalau kita enggak ingat Allah, kalau kita enggak zikir, kalau kita enggak sholat, maka setan itu yang akan mendampingi kita, mengarahkan hati kita, menggiring hati kita dalam kemaksiatan. Ini kata Allah, bukan kata Ustaz Tri. Makanya jangan sampai hati kita lalai dari ingat kepada Allah. Dan berikutnya yang 9, menghilangkan kemunafikan, manfaat zikir. Firman Allah Quran surah An-Nisa ayat 142. Dan apabila mereka berdiri sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka berzikir kepada Allah kecuali sedikit sekali. Ciri-ciri orang munafik adalah tidak zikir, tidak sholat. Itu munafik. Lihat lagi Bu, halaman 4 Bu. Yang ke-10, manfaat zikir Al-Quran, terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Firman Allah Quran surah Al-Kabun ayat 45. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad, dan laksanakanlah salat. Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan berikutnya, manfaat zikir menurut Al-Quran yang ke-11, mendapat pengampunan dari Allah. Firman Allah Quran surah Asy-Syaff ayat 143-144. Apa kata Allah? Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir, bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan hiu sampai hari berbangkit. Tengok Bu, siapa itu Bu? Pak, siapa itu Pak? Nabi Yunus. Tengok Bu, ini pelajaran yang bisa kita ambil Bu. Tengok Bu, Pak. Ini penting juga ini. Semuanya penting. Nabi Yunus. Nabi Yunus, dia dapat masalah. Betul? Ketika dia dapat masalah, apa yang dia lakukan? Hatinya langsung ingat kepada Allah. Betul? Artinya dia tobat. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minaz zalimin. Aku termasuk orang yang zalim. Makanya barang siapa yang berdoa dengan doa Nabi Yunus ini, diawali dengan doa Nabi Yunus ini, maka dia akan dikabulkan. Maka doanya akan dikabulkan. Jadi merasa kita ini zalim, banyak maksiat, banyak dosa. Dia nggak ingat yang lain Nabi Yunus ketika mendapat masalah kesulitan. Tapi dia bertobat kepada Allah. Nah, ibu, bapak, saya juga, ayo mari sama-sama ketika kita ada masalah, dapat kesulitan, bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Allah akan
langsung hati kita kaitkan kepada Allah. Kemudian berikutnya, menurut hadis manfaat zikir menghapus dosa-dosa. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengucapkan subhanallah walhamdi, maksudnya Allah dan segala puji baginya sebanyak 100 kali, maka dihapuskan segala kesalahan dosa, walaupun sebanyak buih di lautan. Muttafaq alaih. Kemudian berikutnya amalan yang diganjar pahala yang besar. Dari Abdullah bin Basar, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Abdullah bin Busar, bahwa ada seorang laki-laki berkata, "Hai Rasulullah, sungguhnya syariat Islam ini telah banyak bagiku, maka beritahulah kepada sesuatu yang bisa aku pegang selalu." Beliau menjawab, "Hendaklah lisanmu selalu basah karena berzikir kepada Allah." Hadis riwayat Tirmizi. Semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Kemudian manfaat zikir menurut hadis yang ketiga, hidupnya diliputi banyak kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu kaum yang duduk sambil berzikir kepada Allah, melainkan mereka akan dikelilingi oleh malaikat, diselimuti oleh rahmat, dan Allah akan mengingat mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Hadis riwayat Bukhari. Semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Imam Bukhari. Kemudian manfaat zikir menurut hadis yang keempat, keburukan diganti dengan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu kaum yang berkumpul sambil mengingat Allah, di mana dengan perbuatan itu mereka tidak menginginkan apapun selain dirinya, melainkan penghuni langit dan akan berseru kepada mereka, bangkitlah, kalian telah diampuni, keburukan-keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan-kebaikan. Hadis riwayat Ahmad. Semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Kemudian berikutnya, manfaat zikir menurut hadis masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan zikir di siang hari dalam penuh keyakinan, lalu ia mati dan pada hari tersebut sebelum sore hari, maka ia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa yang mengucapkannya di malam hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati sebelum subuh, maka ia termasuk penghuni surga. Masya Allah, tabarakallah. Ya, yang terakhir, mendapat perlindungan di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Di antaranya adalah seorang lelaki yang mengingat Allah dalam keadaan sepi, kemudian meneteskan air matanya. Masya Allah. Di Sahih Bukhari dan Muslim. Semoga Allah merahmati dan meridai mereka berdua. Kemudian manfaat zikir menurut hadis yang ketujuh, amalan yang terbaik di sisi Allah. Abu Darda, semoga Allah merahmati dan meridai, yang meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, tidakkah aku akan beritahumu tentang tindakan terbaikmu yang paling murni di hadapan Tuhanmu, yang menaikkan peringkatmu ke posisi tertinggi, yang lebih baik bagimu daripada menghabiskan emas dan perak, lebih baik daripada bertemu musuh sehingga kamu menyerang di leher mereka dan mereka menyerang Anda. Mereka menjawab, ya memang. Lalu Nabi bersabda, itu adalah mengingat Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Kemudian yang ke-8, manfaat zikir menurut hadis, dapat menghidupkan hati dan makanan yang tepat untuk jiwa. Abu Musa Al-Syari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, persamaan seseorang yang mengingat Tuhannya dan seseorang yang tidak mengingatnya adalah seperti orang hidup dan mati. Hadis riwayat Bukhari dan mati. Jadi kalau orang yang tidak berzikir itu seperti orang yang mati, walaupun jasadnya ada, jasadnya bergerak. Dan yang ke-9, manfaat zikir mendapat 1000 kebaikan dan menghapus keburukan. Dari Sa'ad bin Abi Wawas, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, berkata, suatu saat kami bersama Rasulullah SAW, beliau bersabda, apakah seorang di antara kamu tidak mampu mendapatkan 1000 kebaikan tiap hari? Salah seorang di antara yang duduk bertanya, bagaimana di antara kita bisa memperoleh 1000 kebaikan dalam sehari? Rasul bersabda, hendaklah dia membaca 100 tasbih subhanallah, maka ditulis 1000 kebaikan baginya atau 1000 kejelekannya dihapus. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Subhanallah, 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 subhanallah. Masya Allah. Yang ke-10, manfaat zikir menurut hadis, melembutkan hati. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian banyak berbicara tentang zikir kepada Allah, karena banyak bicara tentang zikir kepada Allah dapat mengakibatkan hati menjadi keras. Sungguhnya orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang berhati keras. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Yang ke-11, menyembuhkan penyakit-penyakit hati dengan berzikir. Rasulullah SAW bersabda, menyebut-nyebut Allah adalah suatu penyembuhan, dan menyebut-nyebut tentang manusia adalah penyakit, artinya penyakit akhlak, penyakit hati. Hadis riwayat Baihaqi. Semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Yang terakhir, halaman 6, menurut para ulama, manfaat zikir. Yang pertama, pupuk iman. Ya. Jadi pupuk iman adalah zikir. Kalau kita
kurang zikir, maka iman kita lemah. Abdullah bin Mas'ud semoga Allah merahmati dan meridainya berkata, berzikir akan menumbuhkan keimanan di dalam hati, sebagaimana air yang menumbuhkan tanaman. Yang kedua, manfaat zikir menurut para ulama, mendapatkan lezat dan manisnya dalam ketaatan. Sayyidun Al-Misri semoga Allah merahmati dan meridainya berkata, barang siapa yang merasa menyukai sesuatu dari dunia ini, maka ia tidak akan memperoleh lezatnya zikir kepada Allah. Masya Allah. Orang yang kurang zikir, dia tidak akan mendapatkan manisnya dalam mengaji, dalam baca Quran, dalam sholat. Ini akibat kurang zikir. Kemudian berikutnya, terhindar dari dosa dan maksiat. Nomor 3, Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari semoga Allah merahmati dan meridainya. Jika seorang hamba lalai dalam mengingat Allah, lalu terjerumus dalam kemaksiatan, maka debu maksiat tersebut akan menempel pada imannya, pada hatinya. Iman yang terlumuri, iman yang ada dalam hatinya terlumuri noda maksiat dan melemah akibat perbuatan dosa. Yang keempat, menghidupkan mata batin, mata hati. Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari semoga Allah merahmati dan meridainya berkata, kelalaian tidak berzikir menyebabkan buta mata batinmu, mematikan kepekaan hatimu, serta melenyapkan nikmatnya iman dalam dirimu. Akhirnya engkau tidak bisa membedakan mana yang berbahaya dan mana yang berguna. Yang kelima, diberikan Allah segala hajat kebutuhan kalau kita berzikir. Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari semoga Allah merahmati dan meridainya berkata, beramalah dengan sungguh-sungguh, tekunlah berzikir dalam setiap keadaan sampai Allah membukakan diri untukmu. Ketahuilah bahwa lalai ketika berzikir itu lebih baik daripada meninggalkan zikir. Tengok Bu, ketika kita zikir tidak khusyuk, itu lebih baik ketimbang kita tidak zikir sama sekali. Ini kata Imam. Orang yang butuh tidak akan berhenti meminta dan akan terus menghampiri setiap pintu. Ia dengan tekun berdiri di depan pintu Tuhan untuk meminta. Dan manfaat zikir untuk ulama yang keenam, tanda cinta kepada Allah. Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari semoga Allah merahmati dan meridainya. Beliau mengatakan, ibadah yang paling ringan yang bisa engkau pakai guna menunjukkan rasa cintamu kepada Allah adalah berzikir secara tulus dengan ikhlas. Sebab zikir itu bisa dikerjakan oleh orang yang sakit yang tidak bisa berdiri, ruku, sujud, oleh pekerja yang sibuk dengan tugasnya, ataupun oleh orang yang malas yang sedang berbaring tempat tidurnya. Ingat dan sadar akan Allah adalah wilayah hati. Jika hal ini dilakukan, seorang hamba akan terbebas dari pengaruh-pengaruh buruk yang termasuk dalam hatinya. Itu benteng. Yang terakhir, yang ketujuh, menguatkan jasmani dan rohani. Syekh Ibnu Qayyim semoga Allah merahmati dan meridainya. Suatu ketika aku menemui Syekh Ibnu Taimiyah semoga Allah merahmati dan meridainya, sedang sholat subuh, lalu dia duduk berzikir hingga menjelang siang. Masya Allah, tabarakallah. Dari subuh sampai siang dia duduk berzikir. Ibnu Taimiyah, dia menoleh kepadaku sambil berkata, inilah makananku, sarapanku, dan aku tidak akan makan siang lagi. Andaikan aku tidak mengkonsumsi makanan ini, pasti kekuatanku sudah rontok. Aku hanya berhenti berzikir dengan niat mengistirahatkan jiwaku, agar dengan istirahat itu aku bisa kembali berzikir lagi. Ini untuk wali-wali Allah, orang-orang soleh. Jangan pulang kita Allah kenyang perut kita, jangan mati kita, ya. Ini belum makom kita, belum kedudukan kita, ya. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha mengetahui. Jadi kalau hikmahnya, lihat Bu, kembali ke awal Bu. Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari semoga Allah merahmati dan meridainya mengatakan, bagaimana hati ingin hadir di hadapan Allah padahal ia belum suci dari junub kelalaian-kelalaiannya. Kalau hati ini tidak ingat kepada Allah, tidak zikir kepada Allah, masih banyak maksiat dan dosa, aib-aib hati, maka hati tidak akan bisa mengenal Allah. Hati dan diri tidak bisa merasakan kehadiran Allah. Hati dan diri tidak bisa merasa ditatap oleh Allah, dilihat oleh Allah, dipantau oleh Allah. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha mengetahui. Baik Bu, Pak, kemudian yang berdiskusikan, kita doa. Jam 6 lewat 36. Masya Allah. Bagi yang belum hikmah 14 silakan diambil. Ada? Kalau nggak ada kita doa, ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ampuni dosa kami, ya Allah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya, dengan keberkahan kemuliaan Syekh Al-Qadir Al-Jailani, dengan keberkahan kemuliaan Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa apapun masa lalu mereka. Terima amal ibadah mereka, terima tobat mereka, kasihilah mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami telah mendahului kami. Jauhkanlah